Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Lutfianti Marani dengan NIM 2106051100065 dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan UAS kalkulus. Pada soal yang pertama yaitu tentang understanding, di mana terdapat soal jelaskan peranan kalkulus dalam permasalahan continuous data. Penerapan materi diferensial. Penerapan diferensial di sini terdapat ada dua. Yang pertama yaitu mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ketika suatu fungsi akan mencapai optimal jika gradiennya sama dengan 0 atau M sama dengan 0, karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Lalu penerapan yang kedua yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan, di mana xt ini adalah posisi awal, v sama dengan dx per dt yaitu kecepatan, a sama dengan dv per dt yaitu percepatan. Kecepatan di sini adalah turunan pertama dari posisi. Lalu untuk percepatan adalah turunan kedua dari posisi dan turunan pertama dari kecepatan. Lalu penerapan materi integral, di mana yang pertama yaitu mencari luas area daerah di bawah kurva dalam sistem koordinat kartesius. Terdapat sebuah gambar, di mana perhitungannya digunakan pada bidang kartografi. Pada gambar tersebut terdapat fungsi yang bernilai non-negatif dan terintegral. Pada interval AB, cara menentukan luas daerahnya dengan menggunakan definisi integral tertentu. Lalu penerapan integral yang kedua, volume benda putar yang dibatasi dua kurva jika diputar mengelilingi sumbu X. Terdapat sebuah gambar di mana jika ada sebuah luasan yang dibatasi oleh dua kurva yaitu fx dan gx, di mana mutlak fx lebih besar sama dengan mutlak gx dengan internal AB diputar mengelilingi sumbu X. Lalu penerapan materi deret. Di sini penerapannya yaitu deret Taylor, di mana deret Taylor ini sebuah fungsi non-polinomial dan cara menemukan polinomialnya. Caranya yaitu dengan menyatakan sebagian deret pangkat terlebih dahulu fungsinya, lalu mengintegralkan deretnya suku demi suku, digunakan saat mengintegralkan fungsi-fungsi yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya. Kita masuk ke soal kedua. Soal kedua tentang problem solving, di mana terdapat sebuah gambar sinyal sinusoidal waktu atau kontinu, dan sebuah soal apa yang bisa didapatkan dari data sinyal sesuaikan dengan materi kalkulus yang telah dipelajari. Materi kalkulus yang sudah dipelajari yaitu tentang fungsi kontinu, turunan, dan juga integral. Tiga materi ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan pada data sinyal. Contohnya fungsi kontinu ini. Fungsi kontinu ini bisa pada data sinyal membentuk fungsi trigonometri atau fungsi gelombang elektromagnetik sehingga membentuk kurva yang bergelombang. Lalu untuk materi turunan, pada data sinyal dapat kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum amplitude tersebut dengan rumus yang sudah saya cantumkan di sini. Turunan juga bisa untuk menentukan kecepatan dengan waktu tertentu dengan rumus yang sudah saya cantumkan di sini. Lalu materi integral. Integral di sini pada data sinyal dapat menentukan panjang dari kurva tersebut.
dengan rumus yang sudah saya cantumkan di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.